Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami kembali mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih di tahun 2022, tanggal 2 Januari, kami boleh kembali mengadakan ibadah. Ibadah adalah bukti kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu Tuhan, dalam setiap ibadah ada menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah bisa kami naikkan. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kita perhatikan dulu lagu yang terakhir yang kita nyanyikan barusan. Nah, tunda dulu judul khotbah. Kita mau lihat dulu. Tolong di awal. Kenapa saya tertarik untuk memperhatikan lagu ini? Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Setuju nggak? Amin. Setuju? Tanya diri kita, betulkah kita sudah melakukan hal ini? Banyak kita setuju, banyak kita tahu. Nanti di bagian khotbah saya ada satu kalimat penting yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa bernyanyi bagi Tuhan seumur hidup kita itu bukan hanya bagus, tapi perlu. Kita tahu. Tapi pertanyaan, udahkah kita melakukan? Contoh, setiap kali kita ibadah, sudahkah kita menyanyi yang menyenangkan hati Tuhan? Itu satu. Lanjut. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Sekarang lagi ngetren lagu, hidup ini adalah kesempatan. Apalagi ada seorang pengamen, ibu-ibu nyanyi keroncong, viral, suaranya bagus. Adi MS, salah seorang komponis Indonesia yang terkenal, bikin di Instagramnya. Ada yang tahu nggak bagaimana saya bisa menemukan ibu ini? Dia tertarik, ibu ini menyanyi dengan musik ukulele, irama keroncong, suaranya bagus, dan lagunya hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita ada, sudahkah kita betul-betul setiap kita bernyanyi, bermasmur dengan sungguh-sungguh, atau hanya seadanya? Kita yang bisa jawab sendiri. Ya, lanjut. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Terus, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Oke. Beberapa hari lalu saya mengikuti sebuah webinar web, ya, seminar lewat web, di mana saya diminta sebagai moderator. Salah satu pembicaranya masih muda, belum terlalu tua dibandingkan pembicara-pembicara yang lain. Dia berkata begini, gereja harus menyesuaikan diri, khususnya kepada anak-anak muda. Bagus? Ya, bagus. Kalimat itu bagus. Gereja harus membuka diri. Mohon maaf, ada beberapa gereja yang dapat dikatakan tradisional. Ibadah mereka memang ibadah yang hikmat, lagu-lagunya himne. Tapi oleh perkembangan zaman, khusus untuk kaum muda, mereka sudah mulai menggunakan alat musik band. Dan mereka juga sudah mulai bertepuk tangan. Sesuatu hal yang gak pernah kepikirlah itu terjadi di ibadah mereka. Ini namanya perkembangan zaman. Sebab kalau nggak begitu, nanti takut anak-anak mudanya akan pindah gereja ke gereja yang memang full band, nyanyinya dengan begitu dinamis. Kalimatnya bagus. Gereja
harus menyesuaikan diri sehingga bisa menjangkau anak muda. Bagus. Tapi kalimat berikutnya yang saya tidak setuju. Apa itu? Dia bilang begini, kalau perlu lagu-lagu dunia kita buat syairnya, syair rohani, dan kita nyanyikan supaya anak muda juga tertarik untuk ikut menyanyikannya. Ini ngaco. Ini ngaco. Ini ngaco. Saya tidak setuju. Ya, lagu dunia adalah lagu dunia. Titik. Diciptakan untuk dunia. Tapi lagu untuk Tuhan diciptakan oleh anak Tuhan, untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi beda sekali. Ya, coba lanjut. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ini tujuannya, menyenangkan hati Tuhan lewat lagu yang diciptakan dengan hikmat dari Tuhan. Beda sekali. Beda sekali. Lagu dunia betul-betul diciptakan untuk dunia, untuk manusia. Tapi lagu untuk Tuhan diciptakan untuk Tuhan, biar manis didengar oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini awal tahun baru 2022. Biasa kita ibadah di ruko, tempatnya cukup representatif lah, ruangannya. Tapi Tuhan izinkan tahun 2022 kita ibadah di tempat ini. Ini bukan gereja, ini bukan ruangan gereja, tapi dimanapun kita ada, menyenangkan hati Tuhan, itu gereja. Setuju nggak dengan saya? Tapi sebaliknya, di mana ada ruangan gereja, tapi Tuhan tidak disenangkan di sana, itu namanya gereja. Tapi sesungguhnya hadirat Tuhan tidak ada di sana. Jadi gereja adalah di mana Tuhan hadir di situ. Itu gereja. Dan saya bersyukur di tahun 2022 nggak pernah harap sih tempat ini menjadi tempat ibadah. Kalau hanya persekutuan sih nggak ada masalah. Tapi kalau disebut ini adalah sebuah gereja di mana kita ibadah, sebuah gereja di tempat ini, nggak pernah kepikir. Tapi Tuhan izinkan, saya bersyukur. Sekaligus yang menonton acara kita, ibadah kita hari ini, saya mau tanya, engkau punya rumah besar? Kalau iya, pernahkah dipakai untuk tempat ibadah? Kalau belum, ayo, mari gunakan tempat yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk Tuhan hadir di sana. Jangan hanya berbentuk tulisan. Tuhan memberkati apa? Kan ada kan di dinding biasanya kan. Tuhan berkatilah rumah ini. Ya kan? Rumah yang diberkati, bukan keluarga yang diberkati. Tapi mari kita, kalau ada kesempatan, rumah kita bisa dijadikan tempat ibadah, jadikan itu sebagai tempat ibadah. Puji Tuhan. Ayo kita sekarang masuk ke khotbah. Tahun 2022 ini khotbah saya berjudul tahun 2022 Madesu atau Madera. Saudara tahu apa singkatan dari Madesu? Masa depan suram. Kalau Madera? Nebak-nebak aja ya. Sebab Madesu yang lebih terkenal kan? Madera, apa itu Madera ya? Kan ada masa depan suram, pasti ada masa depan cerah. Kira-kira menurut saudara, tahun 2022 ini masa depan kita, masa depan kita lah, masing-masing pribadi, kira-kira Madesu atau Madera? Madera. Yakin? Bersama Tuhan. Itu dia, banyak orang yang berharap tapi nggak yakin gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Mengapa ada yang mengatakan 22 ini adalah masa depan yang suram? Kenapa? Kita lihat. Satu, adanya pandemi COVID. Aduh, betul-betul ya. Bersyukurlah bagi kita yang nggak mengalaminya. Harus, ini keterlaluan kalau kita tidak bersyukur. Betul-betul keterlaluan. Sebab yang mengalami pandemi COVID ini, baik dalam bentuk sakit, betul-betul
kita sesak napas, mau bernapas pun susah, dan berapa banyak yang meninggal. Tapi yang lebih susah lagi adalah ekonomi. Aduh, kalau kita tahu ya ada beberapa yang betul-betul kasihan pada saat pandemi berlangsung April 2020 ya, sampai 2021 sampai sekarang. Kasihan, ada yang harus berhenti bekerja, ada yang masih bekerja tapi gajinya tidak lagi penuh. Sementara kebutuhan bagaimana? Bisa setengah-setengah. Sekolah, bisa bayar uang sekolah setengah-setengah? Nggak bisa. Padahal sekolahnya dari rumah. Kuota dan sebagainya. Aduh, betul-betul sebenarnya ya kasihan. Maka karena pandemi, ada yang merasa 2022 ini betul-betul masa depan yang suram. Walaupun katanya pandemi sudah mulai menurun, tapi saya nggak yakin. Yang rasanya suram lah, itu yang terjadi karena pandemi. Terus yang kedua, mari kita buka Amsal 24 ayat 22. Amsal 24 ayat 22. Kenapa bisa masa depan suram? Amsal 24 ayat 20. Amsal 24 ayat 20. Kenapa bisa masa depan suram? Dan siapa-siapa orang yang masa depannya suram? Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tidak ada masa depan bagi, sekali lagi, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jadi, siapa yang akan bermasa depan suram di tahun 2022 adalah orang-orang yang jahat. Jelas? Jadi jangan berlaku jahat. Jangan berlaku jahat. Orang yang berlaku jahat namanya penjahat. Kita seringkali merasa bahwa penjahat itu adalah orang kriminal yang dipenjara. Tidak hanya itu. Siapa saja yang berpikiran jahat dan berkelakuan jahat, itu adalah penjahat. Dan orang seperti itu, firman Tuhan katakan, tidak ada masa depan bagi mereka, kecuali masa depan yang suram. Lanjut. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-38. Siapa-siapa orang yang bermasa depan suram? Mazmur 37 ayat 38. Baik, sudah bertemu? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang yang fasik akan dilenyapkan. Yang kedua, siapa orang-orang bermasa depan suram? Adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik. Saya ingin memastikan apa ini yang durhaka, apa ini yang fasik. Maka saya buka kepada kamus. Durhaka adalah orang-orang yang menentang, orang yang melawan satu Tuhan, itu disebut durhaka. Yang kedua, menentang dan melawan orang tua, itu disebut durhaka. Maka untuk orang-orang seperti ini tidak ada masa depan yang cerah, yang adalah masa depan yang suram. Jadi ketika kita mengatakan suatu ketika misalnya, atau ada orang mengatakan begini, kenapa masa depan saya selalu suram? Saya sudah lakukan ini, lakukan itu, tapi tetap gak ada jalan keluar, suram terus. Maka cek, periksa, apakah kita berbuat jahat di mata Tuhan, di mata manusia? Kedua, durhaka, apakah kita menentang Tuhan, menentang orang tua? Fasik, apa itu fasik? Saya kembali buka kamus. Fasik adalah orang yang percaya Tuhan,
tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu fasik. Jadi bahaya. Orang yang tahu firman tapi justru tidak melakukan firman, ini fasik. Mohon maaf, termasuk pendeta. Dia bisa khotbah di depan mimbar, kasihilah, tapi dia tidak mengasihi. Itu fasik namanya. Bukan kata saya, tapi kata kamus. Ya, kalau kamus gak percaya ya buang aja kamusnya. Setengah mati dibuat. Semua orang mengacu kepada kamus. Kalau kita gak percaya pada kamus gimana? Tapi firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Jangan kamu menjadi orang fasik. Apa itu orang fasik? Mengerti firman Tuhan tapi tidak melaksanakan firman Tuhan. Itu orang fasik. Jangan jadi calo. Surabaya, Surabaya, Malang, Malang, Semarang, Semarang. Orang lain sampai ke Surabaya, ke Malang, ke Semarang, dia nggak pernah sampai. Itu calonan. Jangan bilang bertobatlah, bertobatlah, tapi dia sendiri tidak bertobat. Oh haleluya, saya tahun 2022 tadi saya bilang tidak terpikir ya bahwa rumah akan menjadi tempat ibadah. Nggak terpikir. Tapi hari ini kita bisa beribadah. Jumlahnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Ya sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Apalagi saya menganut gereja cabai rawit, gereja yang kecil, bukan gereja yang besar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gereja itu harus besar, harus besar. Saya mendapatkan sindiran. Punya visi itu harus besar. Setuju? Jadi gereja itu harus besar. Nggak setuju saya. Nah itu saya nggak setuju. Visi besar iya. Tapi kalau gereja harus besar, saya nggak setuju. Kalau orang tanya, visimu kenapa kecil? Gereja kecil, gereja cabai rawit. Sebentar, Anda harus dengar dulu secara komplit. Visi saya memang gereja kecil, yaitu cabai rawit. Tapi banyak. Itu beda. Saya punya visi mendirikan 100 gereja cabai rawit. Menurut Anda itu besar atau kecil? Ayo. Saya memang visi yang Tuhan taruh di hati saya adalah membangun gereja kecil seperti yang ada sekarang ini. Dan tidak akan membesar. Tidak akan membesar. Tapi membanyak. Saya akan buka 100 gereja cabai rawit. Semua sama kesulitannya kan. Membuat gereja besar juga kan ada kesulitannya kan? Tapi membuka 100 gereja juga ada kesulitannya kan. Tapi bedanya, satu gereja besar hanya ada di satu tempat. Tapi 100 gereja cabai rawit ada di berbagai tempat. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Tidak hanya disebarkan di satu tempat, di satu kota, di satu lokasi saja, tapi harus disampaikan di mana saja. Jadi visi yang Tuhan berikan kepada saya, mau dibilang itu kecil silakan, mau dibilang itu besar, hayu. Saya nggak peduli dengan pendapat orang, tapi saya peduli dengan apa yang Tuhan suruh kepada saya. Ya. Oke. Mari lanjut. Banyak orang yang tahu bagaimana caranya, apa persyaratannya. Maksud saya begini, tahu nggak bagaimana caranya supaya tidak punya masa depan suram? Tahu. Satu, jangan jahat. Kedua, jangan durhaka. Ketiga, jangan fasik. Masih banyak lagi, tapi karena kita khotbahnya hanya singkat, itu aja dulu saya sampaikan. Ya, kalau digali nanti dalam PA. Banyak orang tahu bagaimana caranya supaya tidak masa depan suram. Apa syaratnya? Banyak orang tahu. Masalahnya, ini dia. Mereka tidak mau, tidak tekun menjalankan apa yang mereka tahu. Sekarang kita balik. Banyak orang tahu bagaimana cara supaya punya masa depan cerah. Apa syaratnya agar punya masa depan cerah? Banyak orang tahu. Tapi masalahnya, mereka tidak mau dan tidak tekun menjalankan apa yang mereka tahu itu. Jadi tidak heran kenapa banyak orang bilang karena kesuram. Iya, gak heran. Sebab kamu hanya tahu, tapi gak melaksanakan. Kenapa gak masa depan cerah? Ya gak heran.
Sebab kamu tahu bagaimana masa depan cerah, tahu caranya, tapi kamu nggak lakukan. Hari ini kita mau belajar, tidak sekedar tahu, tapi kita mau melakukan. Lanjut. Bagaimana caranya agar bisa punya masa depan yang cerah? Sekali lagi, yang dengarkan khotbah saya, baik onsite maupun online, jangan sekedar tahu, jangan bilang aku udah tahu, jangan, nggak cukup. Yang Tuhan mau adalah engkau mengatakan aku sudah lakukan. Itu yang penting. Tidak penting berapa banyak Anda tahu, yang penting adalah sudah berapa banyak Anda melakukan. Itu dia ukurannya. Ya. Oke, bagaimana agar bisa punya masa depan yang cerah? Yang pertama, buka Mazmur 37 ayat 37. Tadi 38, sekarang 37. Naik di atasnya satu ayat. Bagaimana caranya agar bisa punya masa depan yang cerah di tahun 2022 dan selanjutnya dan seterusnya? Sudah bertemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bisa bilang amin? Amin. Nah, sekarang saya uji. Tadi banyak orang yang tahu persyaratan bagaimana bisa jadi madesu dan bagaimana bisa madera. Sekarang masa depan cerah, syaratnya adalah 1, apa? Tulus. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, suka damai. Gak tahu ya? Jangan bilang gak tahu ya. Pagi ini fresh ini. Ya, 2 Januari 2022. Mau masa depan cerah? 1, jadilah orang yang tulus. Jadilah orang yang jujur. Dan yang ketiga, jadilah orang yang suka damai. Pertanyaannya, mau gak mempraktekkan ini? Nah, ini. Kalau hanya sekedar tahu, percuma. Sama aja dengan nanti kalau kita sekolah terus ujian, terus kemudian kita nggak bisa jawab, terus kita jawab begini, ada kok di buku, nah, gitu ya. Ada kok di buku pasti ada, tapi yang ujian itu bukan buku, tapi kamu. Dan ujian itu adalah menjawab pertanyaan. Masalahnya kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa. Kenapa? Lupa. Tapi ada kok di buku, nggak percuma. Ya, jangan berdalih-dalih. Yang penting adalah praktek dan praktek. Itu aja, praktek dan praktek. Jadi Tuhan nggak peduli kita pintar, Tuhan nggak peduli kita kaya, Tuhan nggak peduli kita terkenal. Apapun kita, Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan peduli adalah engkau melakukan nggak itu. Fasik tadi artinya apa? Tahu firman, percaya Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Itu orang fasik namanya. Ya. Mari, kalau mau betul-betul punya masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang betul-betul menyenangkan, nggak susah-susah, saudara. Nggak susah-susah. Nanti kita lihat lebih lanjut. Ya. Yang penting praktek dan praktek. Yang kedua, bagaimana agar bisa punya masa depan cerah? Kejadian 24 ayat 20. Kejadian 24 ayat 20. Kejadian 24 ayat 40. Ayat 40, bukan 20, ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dan kaumku dan dari rumah ayahku. Baik, dari 40, ayat 40, ayat yang perlu kita garis bawahi adalah aku akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan membuat perjalananmu berhasil.
Masa depan cerah itu adalah keberhasilan. Dan kalau mau masa depan kita cerah, kita mau berhasil, maka kita perlu penyertaan Tuhan. Maka di tahun 2022, 1 Januari, saya menulis dan mengirimkan ke berbagai WA grup saya, juga ke kontak-kontak saya. Saya tulis begini, tahun 2022 adalah, ada yang terima, sudah baca, tahun 2022 adalah tahun penyertaan Tuhan, sehingga Dia membuat berhasil orang yang mengasihi Dia dan yang diperkenan oleh. Nggak ada cerita masa depan cerah kalau Tuhan tidak menyertai kita. Saya dengar seorang hamba Tuhan berkata begini dalam khotbah, orang tidak percaya Tuhan, mereka bisa berhasil? Bisa. Orang komunis bisa berhasil? Bisa. Orang tidak percaya Tuhan bisa kaya? Bisa. Orang tidak percaya Tuhan bahkan menentang Tuhan bisa sukses? Bisa. Tapi keberhasilan dan kesuksesan mereka itu tidak menjamin hidupnya bisa damai, bisa tenang, bisa tentram. Tidak menjamin. Kita tahu banyak orang kaya akhirnya meninggal. Kenapa? Bunuh diri. Elvis, siapa tidak kenal Elvis pada zamannya? Michael Jackson, Madonna. Itu, anak kecil aja tahu. Tapi bagaimana akhir hidup mereka? Akhir hidup mereka adalah mencerminkan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Tidak tenang, tidak damai, tidak tentram. Karena itu memilih hidupnya begitu. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa penyertaan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka keberhasilan kita bukan lagi hanya keberhasilan duniawi, tapi keberhasilan surgawi. Suasana surga ada di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya. Ini dia. Ini tidak heran kalau suasana seperti itu ada yang mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan karena duit gak habis-habisnya, kenikmatan hidup gak ada yang bisa menghalangi, bukan. Tapi ketika hidupnya damai, tenang, tentram, sukacita, kalau hidup 1000 tahun pun mau. Tapi satu lagi, ketika orang mengalami seperti itu, dia bisa mengatakan, Tuhan, kapan aja Tuhan panggil, aku udah siap. Kenapa? Suasana surga udah kualami. Kalau ini aja udah enak, apalagi sesungguhnya nanti di sana. Nggak bilang nanti dulu lah, tunggu dulu lah, nggak ada. Umumnya orang kalau mau ditanya, udah siap dipanggil Tuhan? Belum. Kenapa? Belum siap, masih banyak dosa. Tapi ketika orang betul-betul mengalami sukacita di dalam Tuhan karena penyertaan Tuhan, maka dia akan bilang, 1000 tahun lagi hidup, ayo. Tapi hari ini pun dipanggil Tuhan, siap. Kenapa? Kehidupan, kedamaian, ketentraman, sukacita sesungguhnya ada di sana. Di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, oke. Jadi penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu penting. Tanpa penyertaan Tuhan, maka keberhasilan itu bukan keberhasilan. Sepertinya kelihatannya sukses. Kita bilang, kenapa dia nggak pernah gereja tapi bisa kaya? Kenapa dia nggak percaya Tuhan tapi dia bisa kaya? Itu keberhasilan duniawi. Kita mau keberhasilan surga. Syaratnya harus ada penyertaan. Ngomong-ngomong, setan bisa bikin kaya nggak? Bisa. Setan bisa bikin terkenal nggak? Bisa. Tapi berasal dari setan, berasal dari iblis. Kita mau berasal dari Tuhan. Syaratnya penyertaan Tuhan. Dia menyertai kita. Nah, bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan? Tentu ada syaratnya dong. Tuhan tidak mau menyertai setiap orang.
Ya, hanya orang-orang tertentu yang Tuhan mau sertai. Oke, yang ketiga, mau punya masa depan cerah, senangkan hati. Nggak ada cara lain. Kalau hanya orang pintar yang bisa menyenangkan hati Tuhan, berarti hanya orang pintar yang punya masa depan cerah. Kalau hanya orang kaya yang bisa menyenangkan hati Tuhan, maka hanya orang kaya yang bisa punya masa depan cerah. Tidak. Siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir kita buka Esra 6 ayat 10. Nah, banyak yang jarang baca Esra ya. Nah, di mana ini letaknya Esra ini? Dia antara Tawarikh dengan Nehemia. Itu letaknya Esra. Esra 6 ayat 10. Ya, nanti setelah ini satu ayat terakhir deh. Ya, ini bukan terakhir, nanti saya bohong lagi. Ini terakhir, kok masih muncul satu lagi. Nah, ini dua yang terakhir. Oke. Esra 6 ayat 10. 1, 2, 3. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta alam, langit, dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Oke, perhatikan kata mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah. Menyenangkan Tuhan harus ada korban. Zaman hakim-hakim, zaman orang Israel, menyenangkan Tuhan dengan korban bakaran. Ya, korban bakaran yang bau harum di hadapan Tuhan. Nah sekarang, apakah kita tetap harus membakar korban? Kambing, domba? Tidak. Menyenangkan hati Tuhan adalah lanjut. Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Satu, intim dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Mau menyenangkan hati Tuhan harus intim dengan Tuhan. Tanpa perlu bawa bakar-bakaran. Intim dengan Tuhan. Bagaimana intim dengan Tuhan? Satu, baca Alkitab. Jemaat CMC Cabai Rawit, saya dorong terus. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Ya. Istri saya, anak saya, menantu saya bawa ke toko buku. Yuk, saya belikan Alkitab. Jadi warisan saya kepada anak-anak saya bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, tapi firman Tuhan. Itu warisan saya kepada mereka. Supaya jangan satu ketika nanti Tuhan tanya pada saya, Yunus, engkau sudah berikan firman-Mu kepada mereka? Oh belum Tuhan. Tapi mobil udah saya beli loh Tuhan. Aku nggak peduli itu. Tapi aku udah berikan rumah, aku nggak peduli itu. Yang aku tanya, firman-Ku udah engkau berikan kepada mereka? Saya bisa bilang, Tuhan, saya sudah berikan firman-Mu yang ada di Alkitab satu persatu pada mereka. Bahwa mereka nggak baca itu tanggung jawab mereka. Tapi saya sudah melakukan kewajiban saya. Setelah ada Alkitab, saya dorong CMC Cabai Rawit jemaatnya. Kalau kebaktian, banyak yang bawa ini. Banyak juga yang bawa handphone. Tapi sayang, tidak bawa itu. Sama kan Pak Yunus? Saya jawab, tidak. Loh sama? Tidak. Kan di sini ada Alkitabnya. Iya, ada Alkitabnya. Tapi ini bukan Alkitab. Di HP ada Alkitabnya. Iya, ada Alkitab. Tapi itu bukan Alkitab. Yang namanya Alkitab yang mana? Ya. Jadi yang dibawa yang mana? Ya Alkitab yang dibawa, bukan yang ada Alkitabnya. Contoh. Ini saya pijak. Ada yang keberatan? Tidak, orang saya punya kok. Saya aja gak keberatan, kok Anda keberatan. Tapi kalau Alkitab ini saya pijak, ada yang keberatan? Ada. Paham maksud saya? Jadi sebaik-baiknya bawa ini, tetap jauh lebih baik bawa ini. Ya, ini nyindir ya, tapi nyindir kebaikan. Ya,
saya sarankan bawa Alkitab. Kalau bawa, artinya punya nggak? Punya. Nah, kalau nggak punya, harus punya. Kalau sudah punya, bawa. Kalau sudah bawa, baca. Ya, baca. Itu yang bikin kita intim dengan Tuhan. Saya melatih diri saya. Bangun tidur, ngapain? Ya, tahir dulu. Itu udah alamiah. Setelah itu tidak melakukan apa-apa kecuali baca Alkitab. Berdua, baru mau ambil handphone, mau makan, mau minum, mau apa, mau mandi setelah bacaan. Dan saya juga melatih diri saya sebelum tidur harus baca Alkitab. Melatih menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Sudahkah bagi Anda? Kalau saya tanya, siapa sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Puji Tuhan. Saya berpikirnya sederhana aja begini. Kalau Tuhan tanya nanti saya, Yunus sudah baca nggak firmanku dari Kejadian Wahyu? Belum Tuhan, soalnya saya sibuk Tuhan. Tapi saya tiap hari baca loh. Ya, berapa usiamu? Masa selama ini engkau nggak bisa baca itu? Nah, ini jadi sederhana aja. Saya nggak mau nanti ditanya Tuhan dan saya nggak bisa jawab. Atau saya jawab, belum Tuhan. Puji Tuhan. Saya sudah selesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 3 kali. Ya, puji Tuhan. Nah, yang belum nih, ya, yang belum, ayo didorong terus baca. Ya, baca 3 kali, 4 kali, 5 kali baca. Tapi apa gunanya kalau nggak dilaksanakan? Tunggu dulu, jangan cerita laksanakan, baca dulu. Baca aja nggak, bagaimana mau melaksanakan? Sudah baca, baru nanti melaksanakan. Baca aja enggak. Ya, oke. Yang pertama baca Alkitab, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, doa. Saudara kekasih dalam Kristus, setiap orang pasti punya masalah. Betul? Tidak mungkin tidak ada masalah. Dan gak boleh kita berdoa begini, Tuhan, jauhkan segala masalah supaya hidupku lempang tanpa masalah. Nah, Tuhan gak akan menjawab seperti itu. Khotbah saya beberapa minggu lalu, ya, masalah itu kita butuhkan. Karena dengan masalah kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Dengan masalah itu adalah bahan baku mujizat. Sebab tidak terjadi mujizat tanpa ada masalah. Masalah kecil untuk apa mujizat? Tapi masalah besar, itulah butuh mujizat. Itulah butuh keajaiban dari Tuhan. Oke, doa. Ini saya mau sampaikan. Saya pun tidak luput dari masalah. Semua manusia tidak pernah luput dari masalah. Tapi ini prinsip saya. Seberapa besar pun masalah yang saya hadapi, saya nggak pernah takut. Kenapa nggak takut? Bukan karena saya hebat, bukan saya kuat. Tapi ini adalah karena prinsip saya. Setiap saya punya masalah, saya punya Tuhan. Dan bagaimana supaya Tuhan saya itu bisa bertindak? Doa. Ada orang punya masalah, tinggalkan Tuhan. Tapi ada orang punya masalah, justru semakin cari dan dekat sama Tuhan. Ini yang kita lakukan. Ini yang saya lakukan. Setiap saya punya masalah, itu membuat saya harus lebih dekat lewat doa. Jadi dengan itu saya nggak pernah takut. Ada masalah, saya doa dan doa. Justru maaf ya, jujur saja saya berkata, kalau nggak ada masalah, doanya jadi agak kurang kencang. Tapi kalau masalahnya ada, doanya semakin kencang. Makanya jangan pernah minta Tuhan supaya saya nggak punya masalah. Doa. Apalagi pendeta, apalagi gembala. Kalau nggak kerjanya doa, mau ngapain lagi dia? Ya. Nah, jadi para hamba Tuhan, pendeta dan gembala yang seperti saya yang tidak full time, ya, masih punya pekerjaan duniawi sekuler. Saya bilang ini bukan hanya part time, tapi ini overtime. Sudah kerja untuk sekuler, masih juga kerja buat pekerjaan Tuhan. Ini namanya overtime. Hamba-hamba Tuhan kan 24 jam dia hanya untuk melayani jemaat dan melayani Tuhan kan. Bangun tidur dia nggak perlu ke kantor, nggak perlu ngurus pekerjaan dan sebagainya.
Ya puji Tuhan kalau bisa full time. Bagi kami yang belum bisa full time, kami ini ya overtime lah. Pagi sampai sore, bahkan malam masih kerja. Saya advokat, masih ngurus karena di kantor polisi, masih ngurus terus klien. Tapi setelah itu lari, kenapa? Ada ibadah, ada Zoom, nah, itu overtime. Ya, yang penting bukan full time-nya, tapi full heart. Ya, sepenuh hati. Oke, yang ketiga, bagaimana agar bisa menyenangkan Tuhan? Laksanakan firman. Itu puncaknya. Itu puncaknya. Baca Alkitab perlu, memahami Alkitab itu perlu, tapi melaksanakan firman-Nya itu yang paling perlu. Jadi kalau mau punya masa depan cerah, gampang. Baca Alkitab, doa, dan laksanakan firman-Nya. Simple. Nah, tadi saya bilang, banyak orang tahu, tapi sedikit orang yang mempraktekkan. Nah, kalau kita mau punya masa depan yang cerah, simple, sederhana, praktekkan. Maka masa depan kita 2022, tidak hanya 2022, sampai kapanpun penyertaan Tuhan membuat kita punya masa depan yang cerah. Amin. Jadi jangan takut. Ayo kita akan masuki tahun 2022 ini, ya, bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, masa depan kita dijamin pasti cerah. Amin.